Shalom. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Bersama-sama kita akan mengikuti ibadah kebaktian Minggu Trinitas. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan awali ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 19. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 7 Juni 2020 dalam rangka memperingati Minggu Trinitas dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Biasanya kita merayakan Minggu Trinitas setelah seluruh rangkaian liturgi dari Natal, kelahiran Yesus, kemudian penderitaan Yesus, penyalipan, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Sudah selesai semua itu, maka diakhiri, dirangkum dalam peringatan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tema ibadah kita pada pagi hari ini yang berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bagaimanakah seharusnya keterlibatan kita? Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk nanti mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Pastilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya, dipuji alam raya. Jemaat, mari bersama-sama kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih, Allah yang sudah berkarya bagi dunia, Allah yang berkarya juga untuk keselamatan kami, pribadi lepas pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami cukup merasa puas sebagai orang yang sudah diampuni dosa dan diselamatkan. Namun berhenti sampai di situ.
kami belum terlibat di dalam karya pemulihan bagi dunia. Kami belum terlibat untuk mengatasi segala carut-marut kelemahan kehidupan dunia yang penuh dengan penderitaan. Demikian juga dengan penderitaan yang dialami oleh dunia di saat pandemi COVID-19. Belum banyak yang bisa kami kerjakan. Apabila kami lupa bahwa kami sesungguhnya Engkau ajak untuk memulihkan kehidupan dunia, bukan untuk menikmatinya bagi kepentingan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja dengan gereja satu dengan yang lainnya. Kami kurang bisa berkarya di tengah-tengah dunia. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah di sepanjang ibadah ini kami boleh kembali memahami makna panggilan kami sebagai orang-orang yang diselamatkan, yaitu terlibat dalam karya pemulihan yang sudah dimulai oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah Engkau mampukan kami untuk menuruti teladan kasih Kristus, sehingga akhirnya kiprah kami sebagai murid Tuhan, kiprah kami sebagai gereja boleh dirasakan oleh dunia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Silakan jemaat yang di rumah juga bisa berdiri. Bersama-sama kita boleh menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitar. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkannya, dan kemudian hidup di dalam firman Tuhan itu. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemelihara kami, Allah yang mengasihi kami, yang sudah memberikan kami damai sejahtera. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan Tuhan dari hari lepas hari. Demikian juga pada pagi hari ini, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya dengan telinga kami, tetapi juga dengan hati kami dan seluruh kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, yang menggerakkan kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita ada 2 bacaan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Kejadian, pasal pertama hanya 1 ayat saja, ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu bacaan kita yang pertama. Dan bacaan kita yang kedua, mari kita membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil, demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mari bersama-sama kita menyimak firman Tuhan ini. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala hidupnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, terima kasih. Bersama-sama kita memperhatikan tema kita. Tema kita itu terlibat memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Memang ada yang harus dipulihkan. Ya. Mari kita lihat situasi dunia saat ini. Dunia yang kita tempati bukan dunia yang ramah. Dunia yang bisa jadi karena keadaan alam orang harus berjuang dengan keras. Bahkan di masa-masa pandemi ini, dulu di Jakarta misalnya, ada banjir sedikit saja, orang sudah mulai ngomong macam-macam. Karena memang ketika banjir bukan cuma banjir selutut, tetapi bisa banjirnya itu bisa
atas lutut, kemudian sampai sepaha, bisa merendam. Dan itu tetap terjadi di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi fokus kita tidak ke sana. Bencana alam itu tetap terjadi, tapi fokus kita sudah ke yang lain. Bukan cuma banjir, ada banyak lagi bencana. Saya dengar minggu yang lalu itu jalur tol Ungaran sempat terputus, ya, sehingga tidak bisa lewat. Itu bencana-bencana yang sederhana. Dan saya yakin akan banyak lagi bencana-bencana yang akan dialami oleh umat manusia di beberapa tempat. Itu artinya ada sesuatu yang harus dihadapi oleh manusia karena perubahan alam. Ya. Kemudian juga ada bencana kemanusiaan. Kehidupan tidak juga semakin mudah untuk golongan-golongan tertentu. Ini berita terbaru saja di Amerika. Di minggu yang lalu bahkan saya sempat mendapat berita itu ada terjadi kerusuhan di 29 kota di Amerika. Masalahnya sepele, karena ada seorang yang bernama George Floyd, itu menggunakan uang palsu begitu, kemudian dilaporkan, dan ketika dia ditangkap sedang naik mobil, kemudian ditangkap polisi, melakukan perlawanan, dan tindakan polisi kemudian tampaknya dirasa berlebihan karena menekan leher dari George ini begitu lama, padahal dia sudah minta tolong dilepaskan karena dia sudah tidak bernapas berkali-kali. Bahkan orang-orang di sekitar juga sudah minta tolong agar polisi sudah melepaskan karena dia sudah tidak berdaya. Tapi tetap terus ditekan tengkuknya itu sampai akhirnya tidak bisa bergerak dan ternyata mati. Kebetulan George Floyd ini adalah orang kulit hitam. Dan ini kemudian tidak tahu ya, dikabarkan macam-macam, akhirnya banyak orang yang marah, khususnya yang kulit hitam juga. Kemudian terjadilah demonstrasi, kerusuhan tidak terima seperti ini, yang meluas ke berbagai kota di Amerika. Ini saya katakan sebagai bencana kemanusiaan, karena kemudian orang tidak peka terhadap penderitaan orang lain, dan kemudian memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Bukan hanya di Amerika, di berbagai tempat. Barangkali di Indonesia juga ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian bencana non-alam, seperti pandemi COVID-19 yang kita alami. Dan bencana pandemi COVID-19 ini karena sifatnya bukan lokal, global, di mana seluruh dunia mengalami, bukan hanya manusia dari suku tertentu, tapi seluruh suku di dunia ini, seluruh agama di dunia ini, termasuk gereja mengalaminya. Ini kemudian membuat kesadaran bahwa apa? Penyebab utama dari bencana-bencana yang perlu dipulihkan ini, penyebab utamanya adalah dosa manusia. Ya bukan berarti bahwa segala sesuatu lalu, ini mesti karena manusia berdosa, karena manusia berdosa. Berdosa itu dalam arti begini, Ibu Bapak Saudara. Kegagalan umat manusia secara bersama-sama, bukan hanya kesalahan saya pribadi, kesalahan Pak Denny atau kesalahan Mas Suryo, tapi kesalahan kita sebagai umat manusia, kegagalan kita dalam mengelola dunia. Sehingga apa? Kita tahulah ada ketimpangan-ketimpangan itu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya. Pengelolaan alam itu dikelola oleh sebagian orang saja, sehingga itu menumpuk kekayaan bagi sebagian besar. Dan pengelolaan alam itu pun tidak memperhatikan bagaimana pemulihannya dan sebagainya. Ya. Bahkan kabarnya COVID-19 ini terjadi karena apa? Karena orang tidak menjaga makanannya. Ya. Seharusnya binatang tertentu ini tidak dikonsumsi, kalaupun konsumsi harus memperhatikan kebersihan, pengelola mengatur dan sebagainya, tetapi karena kesalahan itu, penyakit yang dibawa oleh binatang ini kemudian menular ke manusia, dan kemudian manusia ini menularkan kepada yang lain. Entah, itu perlu diteliti lebih jauh. Ya, jadi kegagalan umat manusia di dalam mengelola dunia yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk dikelola oleh
manusia. Mari kita lihat perintah awal yang sempat saya pilihkan, saya bacakan. Karena bacanya sebetulnya bukan hanya Kejadian 1 ayat 28. Ada beberapa sampai pasal 2 ayat 4. Cukup panjang. Tapi yang paling berkenaan itu adalah di ayat 28. Di ayat 28 ini dikatakan demikian. Allah memberkati mereka. Allah memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini yang sering salah ditafsirkan oleh manusia. Berkuasa itu seolah-olah dianggap, lalu apapun dilakukan seenaknya. Pokoknya asal aku menguasai tanpa memperhatikan yang dikuasai itu apakah bisa berkembang, apakah bisa hidup. Bahkan bukan cuma sumber daya alam, bahkan kepada sesama manusia juga demikian. Karena itu di masa lalu ada yang namanya budak, ya, merasa berkuasa terhadap manusia yang lain. Ini adalah dosa. Ketika manusia menanggapi perintah Tuhan untuk berkuasa tetapi diperlakukan, dilakukan dengan sembarangan bahkan untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Karena itu terjadilah kerusakan demi kerusakan di dunia. Bukan hanya alam tapi kerusakan manusia. Ya saudara, apakah kemudian manusia dibiarkan begitu saja merusak dunia ciptaan Tuhan? Bencana kemudian diizinkan terjadi. Ini adalah bagian dari campur tangan ilahi yang bukan dengan sukacita dikerjakan oleh Tuhan. Apakah ketika air bah diturunkan di zaman Nuh, itu Tuhan melakukannya dengan sukacita? Tentu itu tidak. Tetapi justru untuk memulihkan dunia, maka terpaksa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena manusianya yang harus diperbaiki adalah manusianya. Demikian juga di zaman Babel. Ketika orang lebih suka berkumpul di satu tempat, kemudian mengeksplorasi kekayaan alam di sana tanpa mengembangkan ke kiri, ke kanan, ke dunia yang seharusnya dipenuhi oleh manusia dan itu tidak dikerjakan. Sehingga terpaksa dunia Allah campur tangan di sana. Mengacaukan bahasa sehingga kemudian manusia terserah. Ini adalah bagian dari campur tangan ilahi justru karena Tuhan begitu mengasihi dunia yang diciptakan. Dunia yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal sebagai orang Kristen. Allah kemudian menyatakan dirinya, berkarya, kita kenal sebagai Bapa, sebagai Putra, sebagai Roh. Allah Tritunggal, Allah Trinitas yang sesungguhnya ini adalah merupakan rancangan yang terbesar dari Allah untuk memulihkan ciptaan. Sebagai Bapa yang menjadikan dunia dan memeliharanya. Sebagai anak yang kemudian menyelamatkan ciptaan, memulihkan, memperbaiki manusia yang dipenuhi dengan dosa. Sebagai Roh Kudus yang meneruskan, memelihara karya Yesus itu. Pernyataan Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah karya yang memang perlu ditampilkan, ditampakkan untuk dikenali oleh manusia. Kemudian kita mendapati berita, ada pernyataan Yesus tentang kuasa. Di dalam Matius pasal 28 tadi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kuasa yang awalnya sebagian diberikan kepada manusia. Dan itu sekarang harus ditundukkan di bawah kuasa Yesus. Manusia kemudian harus belajar hidup seturut dengan kehendak Yesus. Melalui kesediaan mereka, kesediaan kita untuk menjadi murid-murid Kristus.
Jadi kuasa yang sudah diberikan kepada manusia di awal penciptaan, ini ditundukkan di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa kaitannya dengan baptisan? Baptisan yang diminta agar murid-muridnya lakukan adalah baptisan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Ini jangan hanya dimaknai dengan apa? Memasukkan orang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu. Tetapi ketika orang percaya dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu berarti orang percaya kemudian dilibatkan di dalam karya pemulihan yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Bapa. Yang dikerjakan oleh Sang Anak Yesus Kristus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita terlibat di sana. Sehingga keselamatan itu kemudian bukan hanya menjadi milik kita orang yang percaya, yang dipulihkan dari dosa. Tetapi milik orang-orang juga yang belum percaya kepada Kristus. Bahkan milik dunia, milik alam semesta. Keselamatan harus dinyatakan dan dirasakan oleh seluruh ciptaan. Sehingga Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian ini, Tuhan meminta pergi menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, dan kemudian mendapatkan kekuatan. Ini untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkarya dalam karya pemulihan. Artinya, sebagai orang percaya, jangan sampai justru kita melakukan hal yang sebaliknya. Orang-orang yang punya kuasa, kemudian menggunakan kuasanya itu dengan senang-menang, dan tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tidak seperti itu. Setiap orang percaya harus menggunakan wewenangnya dengan bertanggung jawab supaya menjadi berkat, dan lebih dari itu supaya keadaan yang tampaknya tidak baik menjadi lebih baik. Itu adalah keikutsertaan kita di dalam karya pemulihan yang sudah dikerjakan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tengah hidup di dalam pandemi COVID-19. Pemerintah sudah merencanakan di awal Juni ini ada tahapan-tahapan untuk menuju new normal atau kehidupan seperti biasa dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan supaya penularan COVID-19 itu tetap bisa diredam. Walaupun aktivitas dikerjakan seperti biasa. Tapi dengan memperhatikan syarat-syarat itu. Ini sebetulnya bagian dalam rangka memulihkan kehidupan. Karena kita tahu selama PSBB diberlakukan atau kalau Kota Semarang PKM itu diberlakukan, ada banyak batasan-batasan yang kemudian gerak perekonomian itu menjadi melambat. Pendapatan berkurang. Ya. Sekolah-sekolah pun juga tidak bisa diberlakukan seperti biasa. Di mana orang harus berpikir apakah kita harus mengubah kebiasaan ataukah tetap melakukannya dengan memperhatikan kehati-hatian, kewaspadaan terhadap penularan ini. Inilah yang harus kita pikirkan dengan bijaksana. Termasuk bila misalnya GKI Gendung Indah, entah itu bulan Juni, minggu keberapa, mulai mengadakan ibadah tatap muka. Apakah kemudian pemberlakuan itu bisa mewujudkan pemulihan, ataukah justru malah membuat COVID-19 semakin meledak? Tentu kita perlu berhikmat. Kita perlu mempertimbangkan berbagai macam hal. Dan tentu
kita tidak bekerja sendirian. Kita bekerja bersama dengan instansi-instansi terkait untuk menjaga. Bekerja juga bersama dengan anggota jemaat kalau nanti ibadah boleh dilaksanakan secara tatap muka, berdisiplin diri. Dengan apa? Pakai masker, cuci tangan. Orang-orang yang sakit menahan diri untuk tidak beribadah di gereja. Orang-orang lanjut usia menjaga diri, kesiapannya, sehingga kalaupun bergereja itu tidak mengalami penularan dan tidak menularkan. Dan berbagai macam hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kemudian juga gereja memperhatikan kebutuhan hidup jemaatnya. Apakah mereka kekurangan makan, tidak bisa melakukan aktivitas, anaknya tidak bisa membayar uang sekolah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari karya pemulihan itu. Dan gereja tentu tidak berpangku tangan. Kita sungguh bersyukur, Ibu Bapak Saudara, GKI sebagai sebuah organisasi gereja mempunyai kebijakan-kebijakan yang cukup membantu. Sehingga ketika gereja kita mengalami kekurangan, kita bisa minta pertolongan ke klasis dan klasis sampai saat ini bisa kita rasakan memberikan bantuannya kepada jemaat-jemaat. Sementara ada gereja-gereja yang betul-betul berdiri sendiri, tidak mendapatkan bantuan dari lingkup yang lebih luas. Karena itu kita bersyukur. Dan sebagai bagian dari syukur itu biarlah gereja juga bisa menjadi berkat bagi anggota jemaatnya, bagi masyarakat di sekitarnya. Sama seperti kita mau melibatkan diri terhadap karya pemulihan yang diselenggarakan oleh Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Maka Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mempunyai karya itu, amin, pasti akan senantiasa menyertai kita. Karena itu bersedialah untuk terlibat bersama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus dalam karya pemulihan. Saya tidak bisa memberikan contoh secara detail, tetapi biarlah masing-masing dari Bapak Ibu Saudara memikirkannya. Bagaimana peran Ibu Bapak Saudara di tengah masyarakat saat ini untuk menjadi berkat, untuk memulihkan mereka yang ada di sekitar kita. Pikirkanlah, renungkanlah, dan lakukanlah. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan beberapa warta lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama sehubungan dengan social distancing atau menjaga jarak agar kita bisa bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19, maka seluruh kegiatan gereja dari latihan paduan suara, persekutuan majelis jemaat, persekutuan usia lanjut, persekutuan wilayah, dan persekutuan remaja ditiadakan. Sedangkan sekolah minggu bergabung dalam ibadah daring bersama dengan hati. Yang kedua, pada kebaktian minggu pagi hari ini, dalam rangka merayakan Minggu Trinitas yang dilayani oleh Pendeta David
Kristianto, maka kami segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Ketiga, untuk persembahan ibadah Bapak Ibu, sebagai wujud ungkapan syukur jemaat, kami percaya anggota jemaat tetap rindu untuk memberikan persembahan. Untuk itu, selama masa ibadah diselenggarakan dengan model daring, anggota jemaat dapat memberi persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul-sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu menyerahkannya dalam ibadah tatap muka terdekat. Atau cara yang kedua, memasukkan langsung persembahan ke kotak yang disediakan di depan kamar koster. Atau cara yang ketiga, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambil. Adapun penatua yang bertugas yaitu untuk wilayah Korintus, penatua Stefanus Hantono, wilayah Kolose, penatua Deni Gandawijaya, dan wilayah Efesus, penatua Isni Yulianti. Atau cara yang keempat, Bapak Ibu silahkan dapat mengirim persembahan melalui transfer ke rekening GKI Genu Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 135 00 17 13 7587. Saya ulangi, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 135 00 17 13 7587. Berikutnya kami menyampaikan berita ulang tahun. Kami segenap majelis jemaat dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk tanggal 2 Juni, saudara kita Bapak Parwito Hadinoto. Selamat ulang tahun Pak Parwito. Kemudian tanggal 6 Juni, Ibu Evi Suryani. Selamat ulang tahun Ibu Evi Suryani. Dan tepat pada hari ini Bapak Ibu tanggal 7 Juni, satu saudara kita yaitu Bapak Giarto Triwibawanto berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Giarto, Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu warta lisan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu yang tertinggal tadi dari apa yang dibacakan oleh Pak Denny. Tanggal 2 Juni itu ada adik kita, Caroline Nesia Bani, juga berulang tahun. Kebetulan hari ini bertugas. Selamat ulang tahun, Olin. Ya, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa keselamatan yang sudah kami miliki, kami nikmati, itu bukan tanpa tanggung jawab. Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah hadir untuk memulihkan seluruh ciptaan, bukan hanya manusia, tetapi dimulai dari manusia, termasuk kami yang sudah Engkau selamatkan. Namun kami juga punya tanggung jawab, yaitu terlibat bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam memulihkan kehidupan dunia. Dunia yang masih perlu uluran tangan kami untuk kami bisa memperbaiki kerusakan alam, kerusakan hubungan sosial, demikian juga kerusakan akibat COVID-19. Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh berkarya. Kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja-gereja, biarlah bersama-sama kami boleh mempergunakan segala daya upaya kami, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup. Biarlah melalui uluran tangan kami, karya yang kami kerjakan, dan doa-doa yang kami naikkan, Indonesia boleh dipulihkan, dunia boleh disembuhkan, COVID-19 boleh
dimusnahkan. Kiranya Engkau menolong, Engkau mendengarkan doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, agar mereka dimampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Apa yang sudah direncanakan, new normal, kehidupan normal dengan cara baru yang sudah dipersiapkan, biarlah itu dimatangkan. Sehingga ketika kami memasukinya, daerah-daerah yang dinyatakan siap untuk melakukannya, biarlah ketika itu dilaksanakan, tidak ada pertambahan penderita COVID-19 yang signifikan. Kami berserah kepadamu. Biarlah pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan kesiapan, disiplin diri untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan konsep, dengan pengamanan, dengan menjaga kesehatan yang diperlukan, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kami hambat, meskipun kami boleh melakukan kembali kegiatan-kegiatan secara biasa. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga tidak segalanya, tidak segala sesuatu kemudian dikerjakan terbuka untuk semua. Kami masih perlu berhikmat ketika mulai membuka sekolah. Anak-anak kami perlu kami didik sedemikian rupa sehingga mereka boleh berhati-hati ketika mereka kembali ke sekolah. Itu pun masih perlu kami pertimbangkan lagi. Dan biarlah dengan hikmat Tuhan kami dimampukan untuk melakukan yang benar dan tepat di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Tolong kami ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk GKI Gunung Indah dalam pelayanannya. Kami sungguh rindu ya Tuhan untuk bisa beribadah kembali tatap muka. Tetapi kami harus betul-betul mempersiapkan diri. Gereja di mana kami sebagai majelis jemaat dan setiap pelayan-pelayan yang bertugas, biarlah Engkau mampukan kami untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan kemudian jemaat Tuhan yang nantinya akan bersama-sama beribadah. Tolong kami ya Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan di masa-masa ini. Engkau berkati permasalahan-permasalahan kami di tengah keluarga. Biarlah justru dalam kebersamaan kami di masa COVID-19 ini, kami bisa semakin mengasihi anggota keluarga masing-masing, sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang merencanakan pernikahan. Engkau berkati, persiapkan mereka. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka yang berdoa, menantikan buah hati di dalam pernikahan mereka, Engkau juga boleh mendengarkan. Biarlah kami boleh berserah kepadamu dan percaya bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di masa-masa akhir pembelajaran. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Demikian juga saudara-saudara kami, anak-anak kami yang akan memasuki sekolah yang baru. Biarlah Engkau juga menyediakan sekolah-sekolah itu untuk mereka sesuai dengan kapasitas anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Engkau tetap berada di tengah mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami boleh mendoakan senantiasa. Bagi mereka yang bersuka cita karena ditambahkan usia, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah mereka semakin menjadi berkat. Untuk Tunas Wacana, kami juga berdoa supaya pelayanan kami di Tunas Wacana tetap boleh kami kerjakan. Tuhan tolong hadirkan siswa-siswa baru, orang tua yang boleh mempercayakan putra-putri mereka untuk bersekolah di Tunas Wacana. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri terkhusus di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memelihara kami. Terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh syukur kita mempersembahkan persembahan kita seraya mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengiringi persembahan kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 287 B ayat baitnya yang pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hatimu tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur di hari-hari yang boleh kami lewati, terkhusus ketika kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh merasakan betapa penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini, yang itu senantiasa mencukupkan kami. Terima kasih ya Bapa, dan sebagai wujud ungkapan syukur kami, pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mohon berkat bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah dengan kasih pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi selanjutnya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami.
dan kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kami dan berkhusus melalui sikap hidup kami sehingga layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tapi ingatlah ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab kita adalah bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus melakukan karya pemulihan. Apapun yang sedang terjadi di sekitarmu saat ini, itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Seberapapun kita bisa lakukan untuk menciptakan atau memulihkan keadaan, lakukanlah itu. Mungkin kita tidak bisa seorang diri, tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Karena itu, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang lanjutkanlah kehidupanmu, apapun yang harus engkau kerjakan, kerjakanlah. Dan bersama dengan Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Ngenu Indah. Mari bersyukur untuk 25 tahun perjalanan penuh anugerah. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom, saya David Kristianto. Saya Setiawati. Saya Belsasar Crescendo. Saya Aletea. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun ke-25 GKI Genuk Indah. Tuhan Yesus memberkati kita kita semua. semua. Salam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday tim GKI Genuk Indah. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk GKI Genuk Indah yang ke-25 tahun. Semoga panjang umur,
dan makin jadi berkat buat banyak orang, makin membawa banyak jiwa yang lebih banyak lagi untuk dibawa masuk ke dalam GKI Genduk Indah, dan para jemaat pun juga semakin diberkati di dalam segala hal. Dan harapan saya kita segera bisa berkumpul di GKI Genduk Indah lagi untuk ibadah tatap muka. Saya kangen sekali. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai, kami dari keluarga Susanto mengucapkan selamat ulang tahun GKI Genduk Indah yang ke-25. Maju bersama dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKI Genduk Indah. Tuhan memberkati. Sukses selalu. Kami dari keluarga Beri Tirta Mega mengucapkan selamat ulang tahun GKI Genduk Indah yang ke-25. Kiranya Tuhan selalu menambahkan berkat atas gereja kami. Semakin banyak yang datang dan berfoto di rumah Tuhan. Semoga lancar semua usaha pembangunan dengan berkat-berkat dari donatur. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. GKI Genduk Indah yang ke-25. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. GKI Genduk Indah yang ke-25. Shalom. Happy birthday GKI Genduk Indah ke-25. Harapan kami semangat dalam berkarya, setia dalam pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.